Kali ini kita akan belajar mengenai usaha dan energi. Apa itu usaha? Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang dikenakan pada benda sehingga benda berpindah pada jarak tertentu. Perhatikan ada kata berpindah di sini. Cermati baik-baik beberapa kondisi berikut. Tidak semuanya menimbulkan usaha. Contoh yang pertama, orang ini mendorong box ke depan. Dia memberikan gaya kepada box yang arahnya ke kanan dan arah gerak box juga ke kanan, atau antara gaya dan geraknya searah. Berarti dapat dikatakan bahwa orang ini melakukan usaha terhadap box. Contoh yang kedua, ada orang berjalan ke kanan dan menggendong tas. Arah gaya yang diberikan saat menggendong tas adalah ke atas, sedangkan perpindahannya ke kanan. Artinya antara gaya dan tas saling tegak lurus, sehingga dalam kondisi ini dapat dikatakan bahwa dia tidak melakukan usaha. Contoh yang ketiga, orang yang sedang mengangkat barang ke atas dan perhatikan arah geraknya. Gaya yang diberikan ke atas dan gerakannya juga ke atas atau searah, sehingga dapat dikatakan bahwa orang ini melakukan usaha. Contoh yang keempat, ada orang yang membawa barang dan berjalan ke kanan, sehingga arah gaya yang dilakukan ke atas, namun geraknya ke kanan, atau antara gaya dan gerakan saling tegak lurus, sehingga tidak ada usaha. Gaya yang dikenakan pada benda ternyata tidak selalu menimbulkan usaha. Gaya yang tidak menghasilkan usaha atau W-nya 0 jika yang pertama benda tidak berpindah. Dan yang kedua, seperti contoh pada slide sebelumnya, yaitu jika gaya yang diberikan tegak lurus dengan perpindahannya. Secara matematis, usaha dirumuskan dengan persamaan W sama dengan F kali S. Dengan W adalah usaha, yang satuannya Joule, F adalah gaya yang satuannya Newton, dan S adalah perpindahan yang satuannya meter. Jika posisi gaya seperti pada gambar ini, yaitu gaya yang dikenakan pada benda membentuk sudut, sehingga gaya dan perpindahannya tidak sejajar, maka gaya tersebut harus diuraikan menjadi Fx dan Fy. Lalu kita ambil yang sejajar atau Fx-nya atau F cos alpha, sehingga untuk gaya yang membentuk sudut, bisa dihitung dengan W sama dengan F cos alpha kali S. Kemudian, jika pada benda dikenai lebih dari satu gaya, maka usaha total oleh beberapa gaya sama dengan jumlah aljabar dari usaha yang dilakukan setiap gaya. Contoh, sebuah benda dengan massa 50 kg ditarik sejauh 40 meter, sepanjang lantai horizontal dengan gaya tetap 100 Newton, dan membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar. Jika gaya gesek terhadap lantai 50 Newton, maka tentukan usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya dan usaha total. Jika kita gambarkan, keadaannya akan seperti ini. Di sini berarti ada dua gaya, yaitu gaya F dan gaya gesek. Usaha oleh gaya F karena membentuk sudut berarti harus diuraikan terlebih dahulu menjadi F sin dan F cos. Lalu kita ambil yang sejajar, yaitu F cos. F cos arahnya ke kanan, nanti bisa kita anggap positif. Sehingga usaha oleh gaya F sama dengan W1, berarti sama dengan F cos 37 kali S, sama dengan 100 kali 4/5 kali 40, hasilnya sama dengan 3200 Joule. Yang kedua adalah usaha oleh gaya gesek, yaitu ke kiri. W2 kita hitung sama dengan min F gesek kali S, sama dengan min 50 kali 40, hasilnya min 2000 Joule. Untuk usaha total, kita bisa langsung jumlah saja. W total sama dengan W1 tambah W2 sama dengan 3200 ditambah min 2000, sehingga hasilnya 1200 Joule. Contoh yang kedua, balok bermassa 10 kg didorong ke atas dari dasar bidang miring dengan gaya sebesar 80 Newton. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan balok berpindah sejauh 1,5 meter,
Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya dorong dan gaya berat balok. Jika kita gambarkan secara lengkap diagram gayanya, maka akan menjadi seperti ini. Ada gaya berat ke bawah, kemudian diuraikan menjadi W sin dan W cos. Yang pertama kita akan hitung usaha oleh gaya F, atau kita beri nama W1, dihitung dari F dikali S. Kenapa kok gayanya tidak diuraikan jadi F sin atau F cos? Karena gaya sudah sejajar dengan perpindahan atau gerakan benda, jadi tidak perlu diuraikan. Sehingga dihitung hasilnya 80 dikali 1,5 sama dengan 120 Joule. Yang kedua, usaha oleh gaya berat. Misal kita namai W2 sama dengan min W sin 37 kali S. Nah, ini tadi kita uraikan dulu W-nya. Dan kita gunakan gaya yang sejajar dengan arah geraknya. Kemudian diberi tanda negatif karena benda berpindah menaiki bidang miring, sedangkan W sin arahnya menuruni bidang atau berlawanan dengan gerak bendanya, sehingga jika dihitung hasilnya sama dengan min 90 Joule. Nah, jika gaya dan perpindahan benda disajikan dalam grafik Fs, maka untuk menghitung usaha kita dapat lakukan dengan menghitung luas daerah dari grafik Fs. Perhatikan gambar, usaha dihitung dari daerah yang diarsir. Dengan catatan bahwa luasan di atas sumbu X akan bernilai positif dan luasan di bawah sumbu X bernilai negatif. Sebagai contoh, perhatikan grafik gaya F terhadap perpindahan S berikut ini. Tentukan usaha total yang dilakukan oleh gaya. Di sini kita bisa membagi menjadi dua daerah, yang atas sebagai luas 1 berbentuk trapesium dan di bawah sumbu X sebagai luas 2 berbentuk segitiga. Kalau semisal kalian mau membagi daerah menjadi 3 bagian juga boleh, yang atas segitiga dan persegi panjang dan yang bawah segitiga. Bebas, yang penting kita dapat menentukan luasnya. Langsung saja kita hitung usaha dari daerah yang pertama atau W1, yaitu luas trapesium, dihitung dari setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sisi sejajar diambil dari gambar yang mendatar, berarti ya kalau menurut gambar ini, sehingga sama dengan setengah dikali 10 ditambah 6 dikali 8, dijumlah dulu baru dikali, sehingga hasilnya 64 Joule. Kemudian untuk luasan kedua yaitu segitiga, kita beri nama W2, dihitung menjadi setengah kali alas kali tinggi, hasilnya min 10 Joule. Di sini hasilnya negatif karena berada di bawah sumbu X. Untuk usaha totalnya tinggal dijumlah saja, yaitu W1 tambah W2, 64 ditambah min 10, hasilnya 54 Joule. Energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Ada banyak bentuk energi, antara lain ada energi cahaya. Matahari merupakan sumber energi cahaya paling besar di bumi, dan jika digunakan secara tepat dapat menyediakan kebutuhan energi dalam waktu lama, sehingga sangat berpotensi sebagai energi alternatif. Kemudian ada energi angin. Angin dapat berguna untuk menggerakkan turbin atau kincir. Kincir memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Ada energi air. Air mampu memutar turbin sehingga gerakan itu mampu menghasilkan listrik yang dapat dimanfaatkan untuk PLTA. Ada juga energi nuklir. Adalah energi yang dihasilkan dari reaksi fisi dan reaksi fusi inti-inti atom. Contoh reaksi fisi adalah ledakan senjata nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Contoh reaksi fusi adalah reaksi yang terjadi pada inti bintang. Kemudian energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya atau karena kecepatannya. Energi kinetik dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana M sama dengan massa dan V adalah kecepatan.
Usaha dan energi kinetik, di sini akan dibahas bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik. Jika suatu benda menempuh lintasan lurus mendatar, maka energi potensial benda tersebut tetap. Jika kemudian benda tersebut diberi gaya konstan F segaris dengan perpindahannya, maka usaha yang dilakukan oleh gaya F sama dengan perubahan energi kinetik atau delta EK yang dialami benda itu. Perhatikan gambar. Jika mula-mula benda memiliki kecepatan V1, kemudian dikenai gaya dan bergerak berpindah sejauh S, kemudian kecepatannya berubah menjadi V2, maka usaha pada benda tersebut dapat ditentukan dengan menghitung perubahan energi kinetik pada benda ini, atau dirumuskan sebagai W sama dengan delta EK, atau W sama dengan setengah mv2 kuadrat min setengah mv1 kuadrat. Contoh, sebuah benda bermasa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Berapakah usaha yang diubah menjadi energi kinetik dalam selang waktu 2 sekon? Kita dapat menulis diketahui massa atau M sama dengan 4 kg, kemudian kecepatan awal, misalnya V1 begitu sama dengan 0 karena mula-mula diam, kemudian percepatan A sama dengan 3, dan waktunya T sama dengan 2 sekon. Ditanya W, di sini diketahui bahwa V mula-mula diam atau 0 dan ada percepatan, sehingga pastinya kecepatannya berubah. Kita hitung dulu berapakah kecepatan akhirnya. Ada V awal, ada A dan T, sehingga kita bisa menggunakan persamaan GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Nah, VT itu V akhir, kita bisa lambangkan dengan V2, kemudian V0-nya tadi diketahui ditulis sebagai V1, nggak apa-apa, tulis saja 0, karena tadi mula-mula diam, tambah 3 kali 2, hasilnya V akhirnya 6 meter per sekon. Kemudian W bisa dihitung dari delta EK atau W sama dengan setengah mv2 kuadrat min setengah mv1 kuadrat, atau sama dengan setengah kali 4 kali 6 kuadrat dikurangi setengah kali 4 kali 0 kuadrat, hasilnya 72 Joule. Selanjutnya energi potensial. Energi potensial yang kita kenal yang pertama ada energi potensial gravitasi, adalah energi yang tersimpan di dalam suatu benda karena kedudukan benda tersebut, atau dirumuskan sebagai EP sama dengan mgh. M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda ya. Dan yang kedua ada energi potensial pegas, adalah kemampuan pegas untuk kembali ke bentuk semula. Energi potensial pegas disebabkan adanya rapatan atau regangan pegas akibat tekanan atau tarikan pada pegas, dan dirumuskan sebagai EP pegas sama dengan setengah kali K kali X kuadrat, di mana K itu konstanta pegas dengan satuan Newton per meter dan X-nya adalah perubahan panjang pegas atau pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Selanjutnya ada usaha dan energi potensial gravitasi. Jadi kalau tadi ada hubungan antara usaha dan energi kinetik, di sini juga ada hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi. Jika suatu benda pada ketinggian tertentu, misalnya H1 dipindahkan secara vertikal, usaha yang dilakukan oleh gaya angkat konstan F sama dengan perubahan energi potensial atau delta EP yang dialami benda itu. Perhatikan gambar, misalnya benda bergerak dari H1 ke H2, maka usahanya adalah W sama dengan delta EP atau perubahan energi potensial, atau W sama dengan mgh2 dikurangi mgh1. Contoh, sebuah kotak bermasa 60 kg di atas lantai diangkat sampai ketinggian 5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan pada kotak? Diketahui berarti masanya 60 kg, kemudian ketinggian awalnya atau H1 sama dengan 0 karena ada di lantai, kita anggap acuannya lantai. Kemudian ketinggian akhirnya atau H2 sama dengan 5 meter dan ditanyakan usaha.
Usaha bisa dihitung dari delta EP atau MGH2 dikurangi MGH1, sehingga 60 kali 10 kali 5 dikurangi 60 kali 10 kali 0, hasilnya 3000 Joule.